Halaman 59 enggak? Hah? 95. Hah? Hah? 59. Oh, 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bacaannya apa ya? Biasanya karena ada yang betul semalam enggak sangat minat membaca sebenarnya. Oh iya, diulang lah. Yas'alunaka kah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وَيَسْأَلُونَكَ, dan mereka bertanya kepada engkau, madza yunfikun, apa yang diimpakkan, apa yang mereka impakkan. Ayyu qadarin yunfikuna, berapa ukuran memberikan nafkah mereka itu kepadanya. Jadi orang-orang, para sahabat bertanya kepada Nabi, apa saja yang diutamakan menginfakkan hartanya. Nazalat hadil ayatu, turunina ayat fi sya'ni Amr ibn al-Jamuhi,
Turun ini ayat pada masalah perkara kejadian Ammar bin Jamuh. Sa'ala bertanya ia Ammar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada nata saddaqu min amwalina. Apa saja yang kami infakkan, yang kami sedekahkan dari harta-harta kami. Wakila, dan ada yang mengatakan as-sailu, yang bertanya bukan Ammar bin Jamuh tapi Mu'adz bin Jabal, wa Tha'labatu dan Tha'labah. Ada yang mengatakan yang bertamanya was'alun kamada yunfikun Mu'adz bin Jabal dan Tha'labah. Wa qala ar-Razi, dan berkata Imam ar-Razi, kanan nasu, adalah sahabat dahulu, lamma ra'au, manakala mereka melihat, Allah wa rasulahu, manakala mereka melihat Allah dan Rasulnya, yahuddani, mendorong, merangsang keduanya Allah dan Rasul alal infak, atas berinfak. Jadi Allah menekankan supaya berinfak ketika Nabi dan para sahabatnya kekurangan senjata, kekurangan ekonomi untuk persiapan menghadapi kafir Quraisy. Wa yadullani, dan menunjukkan keduanya Allah dan Rasul ala azimi tawabihi, atas besar pahalanya berinfak. Sa'alu an miqdari ma kullifu bih, mereka bertanya dari ukuran apa infak yang diberatkan dengannya, berapa ukurannya. Hal huwa kullul mal, apakah dia seluruh harta. Hal huwa kullul mali, apakah dia seluruh harta. Au ba'duhu, atau sebahagiannya. Fa'alamahumullahu ta'ala, maka Allah memberitahu annal afwa ail fadila, bahwasanya kelebihan, anil kifayati makbulun, bahwasanya kelebihan dari cukup itu diterima. Jadi tidak dipaksakan seluruh harta atau separuhnya, tidak. Artinya cukup untuk mempersiapkan senjata, mempersiapkan ekonomi umat Islam. Ulil afwa, katakanlah ay masahula, sesuatu yang merasa mudah, mimma yakunu fadilan an hajatil insani fi nafsihi wa yalihi wa man tulzimuhu mu'natuhum. Qulil afwa ay masahula, sesuatu yang mudah, mimma yakunu fadilan, dari harta yang berlebihan, an hajatil insan, dari kebutuhan manusia, fi nafsihi, untuk dirinya, wa yalihi, dan keluarganya, wa man tulzimu munatuhum, dan orang yang wajib memberikan nafkah kepada mereka. Siapa aja di rumah tuh pembantu wajib tuannya memberikan nafkah, dan para pekerja yang begawi harus digaji. Jadi sesudah semuanya beres barulah berinfak. Kadzalika ay kama bayyanallahu lakum qadral munfiki, kama bayyanallahu, sebagaimana Allah menjelaskan, lakum, untuk kamu, kepada kamu, qadral munfiki, ukuran orang yang berinfak, wa hukmul khamri wal maisiri, dan hukum khamar dan judi, bi anna fihima, bahwasanya judi dan khamar, manafi'u, bermanfaat di dunia, tapi wa mudharrun fil akhirati, dan mudarat di akhirat. Mudarat itu sama dengan celaka di akhirat.
Manfaatnya apa? Biasanya kalau berdagang minuman keras itu laku, sangat laku, walaupun di pojok-pojok di ujung kampung didatangi orang, itu manafi, bermanfaat. Manfaatnya artinya manfaat bagi orang yang menjual khamar, manfaatnya ada, tapi akibat kecelakaannya nanti di akhirat karena dilarang oleh Allah. Yubayyinullahu lakumul ayati, Allah menjelaskan, Allah menerangkan bagi kamu al-ayati, akan ayat-ayat ad-dallati, yang menunjukkan alal ahkami syar'iyyati, atas hukum-hukum syariat. Jadi Allah menunjukkan hukum khamar itu haram dan perjudian itu haram karena mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. La'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir fid dunya, di dunia, annaha, bahwasanya dunia faniyatun, binasa. Jadi dunia ini akan hancur. Wal akhiratu la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirati, dan akhirat, annaha, bahwasanya akhirat baqiyatun, kekal. Faidza tafakkartum, maka jika kamu mau berpikir fi ahwalid dunya wal akhirah, tentang hal ihwal dunia dan akhirat, alimtum, niscaya kamu mengetahui, annahu la budda, bahwasanya tidak boleh tidak, min tarjihil akhirati ala dunia, dari memenangkan urusan akhirat atas dunia. Karena dunianya akan hancur, kitanya hancur, dunianya hancur. Walaupun hartanya dari bumi ke langit full, bunyinya aja sudah mati, diraguti berkelahian lawan ahli waris. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya tentang anak yatim. Kana ahlul jahiliyati, dahulu penduduk jahiliyah, orang-orang yang berkebiasaan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu kebudayaan, kebiasaan, adatnya itu selalu ingin menang sendiri. Qad i'tadu, sungguh mereka menjadi kebiasaan. Wal intifa'a, i'tadul intifa'a, mereka terbiasa mengambil manfaat. Bi amwalil yatama, dengan harta-harta anak yatim. Jadi apabila abahnya sugih, mempunyai anak, nah apabila mati itu orang berebut ingin merawat si anak itu, karena di zaman jahiliyah menguntungkan, karena hartanya anak yatim yang ditinggal itu kayaknya separuh diambilnya, bahkan sampai habis hartanya diambilnya, jadi anak gelandangan nanti anak yatim itu. Kemudian Allah mengatur tentang anak yatim. Warubbama tazawwaju bil yatima tom'an fi maliha, dan kadang-kadang mereka mengawini anak yatim yang perempuan tom'an, karena tomak, karena ingin fi maliha, pada hartanya. Tsumma innallaha ta'ala anzala qawlahu, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan, ya Allah, aqalahu, akan firman-Nya. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara. Wa qawluhu wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Fa inda dzalika, maka ketika itu, tarkul qaumi mukhalatatal yatama, maka karena itu meninggalkan suatu kaum untuk mencampur harta anak yatim.
wal muqarabati dan menghampiri min amwalihim dari harta mereka, wal qiyami bi umurihim dan mengurusnya. Fahtallat masalihul yatama wa sa'at ma'isyatuhum. Fahtallat maka tidak terurus masalihul yatama kebaikan anak yatim, wa sa'at ma'isyatuhum dan jahat penghidupan mereka. Fatakula dzalika 'alan nas, maka berat akan demikian atas manusia. Atau mereka tidak mengurus sama sekali. Faqala Abdullah ibn Rawahata, maka berkata Abdullah anak Rawahah, wa qila Thabit ibn Rifa'ah al-Ansariyu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malikuna manazilun taskunuhal yata aitama. Wala kulluna yajidu ta'aman wa syaraban yarudduhuma lil yatimi, fahal yajuzu mukhalatatul yatama bit ta'ami wa syarabi wal maskani amla. Fanazalat hadhil ayatu qul islahul lahum khair. Wahai Rasulullah, harta kami menempati di tempat anak yatim, dan tidak ada kami mendapati makanan dan minuman untuk diberikan keduanya kepada anak yatim. Fahal yajuzu mukhalatatul yatama bit-ta'ami wasyarab, maka bolehkah mencampur harta anak yatim dengan harta kami dengan memberi dengan makanan dan minuman, wal maskani dan tempat tinggal amla atau tidak? Bolehkah dicampur harta kami dengan harta anak yatim untuk mengurusnya? Fanazalat hadil ayatu, maka turunlah ini ayat, qul islahul lahum khairun, katakan oleh Muhammad, berbuat baik kepada anak yatim itu lebih baik. Ai kul ya asyrafal khalqi, katakan olehmu wahai semulia-mulia makhluk, islahu amwalihim min wari akhdhi ujratin khairul lakum min tarki mukhalatatihim wa a'dhamu ajran lakum. Katakan olehmu wahai semulia-mulia makhluk, mengurus harta mereka anak yatim tanpa mengambil upah yaitu lebih baik bagi kamu dari meninggalkan mencampur harta mereka, dan sebesar-besar pahala bagi kamu. Jadi mengurus anak yatim itu banyak banget pahalanya, sampai Nabi memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Jadi Nabi anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, maka dengan Nabi itu seperti ini, artinya dekat nanti di akhirat, baji-bajiran nanti di akhirat lawan Nabi bagi orang yang mengurus kebaikan anak yatim. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu bercampur kepada mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kamu. Ai wa in tukhalitum bima la yatadammanu ifsadu amwalihim fadzalika jaizun. Dan jika kamu mencampur kepada mereka anak yatim dengan sesuatu yang tidak membawa kepada kerusakan harta mereka, fadzalika jaizun, maka yang demikian itu mengumpulkan harta anak yatim tanpa merusaknya jaizun, boleh. Li'annahum ikhwanukum fid dini, sesungguhnya mereka anak yatim yaitu saudara kamu seagama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi,
dan Allah mengetahui orang yang baik dan orang yang tidak baik. Ayyariful mufsida, Allah mengenal yang tidak baik. Liamwalihim, bagi harta mereka. Ya'riful mufsida, Allah mengenal orang yang berbuat rusak. Liamwalihim, bagi harta anak yatim. Bil mukhalatin tatim nasulhi, dari mencampurnya untuk kemaslahatan bagi anak yatim. Wakila, dan dikatakan orang, ya'lamu dhamaira man aradal ifsada wa tam'a fi amwalihim, dan Allah mengetahui hati-hati orang yang berbuat kerusakan dan toma itu ingin sekali mengambil harta mereka, bin nikahi, dengan dinikahi untuk mengambil hartanya, mimman aradal islaha, dari orang yang menghendaki akan kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah menghendaki niscaya Allah memberatkan kamu. Ma yastaddu alaikum, sesuatu yang memberatkan atas kamu, awlidhiqil amri alaikum, atau menyempitkan urusan atas kamu, bi mukhalatatihim, pada mencampuri mereka, pada mengurus mereka. Jadi Allah mengetahui orang yang betul-betul mengurus atau betul-betul ingin mengambil harta anak yatim. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah maha mulia, ay ghalibun, maha mengalahkan, ala amri, atas perkaranya, qawiyun bin nikmati, limufsidi malil yatimi. Allah maha kuat untuk menyiksa. Nikmah itu menyiksa. Kalau nikmat kenyamanan, kalau nikmat bala atau menyiksa bagi orang yang berbuat rusak kepada harta anak yatim. Hakimun, Allah maha bijaksana, yakumu bima taqtadil hikmatud da'iyatu ila bina'it taklifi ala asasi taqatil bashari. Allah maha bijaksana menentukan hikmah yang membawa kepada bentuk taklif, memberatkan, ala asas taqatil bashari, atas dasar-dasar kemampuan manusia. Wala tunkihu, dan janganlah kamu menikahi al musyrikati, perempuan yang musyrik, perempuan non muslim, hatta yu'minna, sehingga mereka perempuan beriman, artinya masuk Islam. Wala tatazawwaju al musyrikati, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik, billahi, kepada Allah, ila ayyumina billahi, sampai dia beriman kepada Allah, bi ayyaqrarna, qarara aqrara yukrirna bisyahadati, bahwa mereka mengikrarkan dengan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga masuk Islam. Wa yaltazimunna ahkamal islami, dan mereka mempelajari hukum-hukum Islam. Hadza maksurun alal kitabiyati, ini dimaksur, artinya selain musyrik kitabiyah. Jadi kalau perempuan asli mengikuti ajaran Nabi Isa, tidak mengikuti kitab-kitab yang dibikin oleh Paulus, asli, artinya sama mentauhidkan kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Isa, boleh, tapi sekarang susah dicari. Jadi kalau wanita itu Kristen tapi asli kitabnya tidak mengikuti karangan Paulus itu kan yang merubah isi kitab Injil. Jadi kalau wanita itu memang asli kitabiah, mengikut Nabi Isa, boleh dikawini. 5 ruwiyah, karena ada riwayat an Jabir bin Abdullah, dari Jabir anak Abdullah, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, natazawwaju,
nisaa ahlil kitabi wa la yatazawwajuna nisaana. Natazawwaju, kami mengawini, nisaa ahlil kitab, perempuan-perempuan ahli kitab, yaitu orang Yahudi Nasrani, tapi yang betul-betul mereka itu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa yang murni, bukan dirubah. Wala yatazawwajuna nisaana, dan janganlah kamu mengawini perempuan kami, artinya perempuan-perempuan yang tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang sudah dirubahnya. Kalau yang sudah dirubahnya itu bertentangan 100% dengan agama Islam, karena mereka mengatakan Allah itu punya, Allah Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu, Isa anak Tuhan. Jadi 3 in 1, 3 dari 1 dan 3. Nah itu kalau boleh dikawini perempuannya kecuali masuk Islam. Warwa Abdurrahman bin Aufin, dan meriwayatkanlah Abdurrahman anak Auf, anna sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fi hakil majusi, pada hak orang Majusi. Orang Majusi ini non muslim, mereka menyembah api. Jadi seperti api unggun atau api dalam rumahnya hidup mulai dia masuk agama Majusi sampai mati masih hidup aja apinya tuh. Sannu bihim sunnat ahlil kitabi ghairu nakihi nisaihim wala akili dibaihim. Sannu, ikutilah, bihim dengan mereka, sunnat ahlil kitab, sunnahnya ahli kitab, artinya ahli kitab yang bujur-bujur murni. Wairona kinisaihim, selain tidak menikahi perempuan-perempuan mereka. Jadi perempuan-perempuan Majusi itu tidak boleh dikawini. Wala akili dibaihim, dan tidak boleh memakan sembelihan mereka. Wasababu nuzuli hadhil ayati, adapun sebab turunnya ini ayat, rawiya, diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Mirtadu bin Abi Mirtad al-Ghanawiyyu, Nabi mengutus Mirtad, anak Abi Mirtad al-Ghanawiyyu, ila Makkah, ke Mekah, liyukhrija minha nasan minal muslimin sirran, supaya mengeluarkan ia Mirtad minha dari Mekah, nasan manusia-manusia minal muslimin dari golongan orang Islam, sirran secara rahasia. Fa inda kudumihi, maka ketika datangnya Mirtad, ja'atu imra'atun musyrikatun, datanglah kepada Mirtad seorang perempuan yang musyrikah, ismuha Inakun, namanya Inaqah, faltamasat al-khulwata, maka dia bersentuhan dan menyembunyi, artinya bermesraan. Faqala, maka berkata Mirtad, waihak celaka, waihaki celaka engkau, innal islam halun baini wa bainaka, ujar si Mirtad, sesungguhnya agama Islam ada batas di antaraku dan di antara engkau. Ini hendak aja perempuan tadi hendak merayu si Mirtad, tapi Mirtad tidak mau. Lalu berkata si Mirtad, celaka engkau, innal islama halun baini wa bainak, sesungguhnya agama Islam itu ada halat, ada pemisah di antaraku dan antara engkau. Faqalat, maka berkata Inak, halaka antazawwajabi, bolehkah engkau mengawini aku? Faqala na'am, ujar si Mirtad, boleh. Summa wa'ada, kemudian berjanji Mirtad kepada itu wanita, ayyadana Rasulullah SAW,
jika mengizini oleh Rasulullah SAW. Falaman soropa, manakala pergi si Mirsad ila Rasulullah, mendatangi Rasulullah, arrafahu, Nabi mengenalnya, majaro, apa yang terjadi, fi amri inak, pada masalah inak. Wasa'alahu, dan Nabi bertanya kepada Mirsad, hal yahillu lakat tazawuja biha, apakah boleh baginya kawin kepada itu inak. Anzalallahu ta'ala hadil ayah, maka Allah turunkan ini ayat, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan bagi budak yang beriman. Ini di zaman Nabi itu masih ada perbudakan. Apabila kalah perang, siapa yang ditawan itu menjadi budak, boleh dijual, hasil dari kerjanya boleh dimakan. Jadi ujar Allah Ta'ala, budak yang beriman lebih baik dari perempuan yang musyrik, sekalipun cantiknya membuat kamu takjub. Bungas benar musyrikahnya nih, tapi ujar Allah lebih baik mengawini budak yang beriman. Ai nikah ya amatin mu'minatin khairum min nikahi musyrikatin, menikahi budak yang beriman yaitu lebih baik dari menikahi perempuan yang cantik jelita. Walau a'jabatkum, sekalipun a'jabat, merasa paling bungas perempuan itu kepada kamu. Tilkal musyrikatu bihusniha, itu perempuan musyrikah dengan kecantikannya, au bimaliha, atau dengan kekayaannya, hartanya berlimpah, au bihurriyatiha, atau dengan kemerdekaannya, au binasabiha, atau dengan keturunan bangsawan. Tapi ujar Allah Ta'ala, jangan dikawini wanita yang musyrikah yang serba aduhai. Qala Suddiyu, berkata Imam As-Suddi, nazalat hadil ayatu, turun ini ayat pihak Abdullah bin Rawahah, pada kejadian yang terjadi kepada Abdullah bin Rawahah. Kana lahu amatun, bagi Abdullah bin Rawahah ada punya budak perempuan. Fa'taqaha, maka memerdekakan ia si Abdullah akan itu budak, amatun. Wa tazawwaja biha, dan mengawini si Abdullah akan itu amah, akan itu budak. Fata'ana alaihi nasunnal muslimina, maka mencela kepada Abdullah oleh manusia dari golongan orang Islam. Jadi orang-orang Islam mencela hakunnya mengawini si budak. Waqalu, dan mereka manusia para sahabat berkata, atunkihu amatan, apakah engkau menikahi seorang perempuan budak? Waradu alaihi hurratan musyrikatan, dan mereka memadahakan atasnya si Abdullah ada wanita yang merdeka tapi musyrikah, cantik jelita. Baik mengawini itu karena belum ada turun ayat. Fanzalallahu ta'ala al-ayatu, maka fanzalallahu ta'ala al-ayata, tilka ayata, maka Allah turunkan ini ayat. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kamu menikahi akan orang-orang musyrik sekalipun hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Jadi yang perempuan kada boleh menikahi laki-laki yang musyrik, yang binian, yang lakian kada boleh kawin wanita yang musyrikah, sedangkan yang binian kada boleh kawin kepada laki-laki yang musyrikah. Wala tazawwaju al-kuffara, janganlah kamu mengawini orang-orang kafir, walau kanu ahlal kitab, sekalipun mereka ahli kitab. Walau kanu ahlal kitabil mu'minati hatta yu'minu, sehingga mereka dan jika mereka ahli kitab yang beriman, sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun, dan seorang hamba laki-laki yang beriman, khairun min musyrikin, yaitu lebih baik dari
laki-laki yang musyrik. Ai tazwijukum li'abdin mu'minin, kamu mengawini kepada hamba yang beriman, khairun min tazwijikum limusyrikin, yaitu lebih baik dari mengawini kamu kepada laki-laki yang musyrik. Walau ajabakum, sekalipun laki-laki itu membuat kamu takjub. Dalikal musyriku limalihi wa jamalihi wa quwwatihi wa hurriyatihi. Orang musyrik itu, laki-laki musyrik hartanya berlimpah, orangnya ganteng, dia punya kekuatan dan punya kemerdekaan. Ulaikal musyrikatu wal musyrikuna, mereka wanita-wanita yang musyrik atau laki-laki yang musyrik, yad'una ilan nar, mereka membawai kepada neraka. Ai ila ma yuaddi ilan nari, mereka membawai, mengajak kepada masuk neraka. Fa inna zawjiyata madonnatul mahabbati, maka sesungguhnya perkawinan itu kalau sudah cinta semuanya tidak berdaya. Wadzalika yujibul muwafaqatu fil awradi, dan demikian itu mewajibkan kepada sependapat pada tujuan. Wa rubbama yuaddi dzalika intiqalid dini, dan kadang-kadang membawa kepada pindah agama. Bisa baimuratil mahbub, karena dikalahkan oleh cinta. Wallahu yad'u ila jannatil maghfirati, dan Allah mengajak kepada surga dan keampunan. Bitibyani hadhil ahkami, dengan menjelaskan ini hukum, minal ibahati, dari bolehnya, wa tahrimi, dan haramnya. Fa inna man tamassaka biha istahaqqal jannatu wal maghfiratu, maka sesungguhnya orang yang berpegang dengan perintah Allah, istahaqqal jannah wal maghfirah, niscaya mereka berhak mendapat surga dan keampunan Allah. Bidnihi ay bitaisirihi, dengan kemudahannya Allah Ta'ala, wa taufiqihi, dan taufiknya Allah Ta'ala, lil amalil ladzi istiqbil jannatu, bagi amal yang mewajibkan dengan dia mendapat surga, wal maghfiratu, dan mendapat keampunan. Wa qaral Hasanu, berkata membaca oleh Hasan, wal maghfiratu biidnihi birrafi, ay al maghfiratu hasilatun, keampunan itu dapat dihasilkan bitaisirillahi ta'ala, dengan kemudahan Allah Ta'ala. Wa yubayyinu ayati, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, ay amrihi, wa yubayyinu ayati amrohu wa nahyahu, wa yubayyinu ayati ay amrohu wa nahyahu, Allah menjelaskan perkaranya dan perintahnya dan larangannya, fit tazawuji, pada mengawini, wat tazwiji, dan mengawini perempuan, mengawini laki-laki yang perempuan, laki-laki mengawini binian, dan binian mengawini laki-laki. Linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadakkarun, supaya mereka itu mau mengingat. Wabi hal manhi anhu, mengingat perintah yang tidak baik, wasnil matu ilaihi, dan kebaikan yang mengajak kepada surga. Wa yas'alunaka 'anil mahidi wallahu a'lam bissawab. Jadi yatim itu sudah bahasa Indonesia, yatim. Ada kalanya yatim meninggal abah atau meninggal mama, atau yatim piatu. Jadi perbedaannya antara yatim biasa lawan yatim piatu. Jadi kalau yatim meninggal mama lagi abah, yatim. Kemudian meninggal abah dan mama masih dalam kandungan, meninggal abahnya dalam kandungan. Setelah itu lahir, sebelum balik meninggal mamanya. Ngarannya yatim piatu.
Jadi yatim itu sudah bahasa Indonesia. Yatim. Jadi al yatim bahasa Indonesia. Kalau piatu itu yang meninggal abahnya tapi mamanya masih hidup. Ngarannya al ajiyu. Kalau abah dan mama meninggal, ngarannya al latimu. Yatimun, yatim. Ada ajiyun. Ajiyun, ada al-latimu. Al-latimu. Al-latim ini yatim piatu. Abah mamanya meninggal. Abahnya meninggal sedangkan dia masih dalam kandungan ibunya. Setelah ibunya melahirkan beberapa tahun sebelum balik meninggal pulang mamanya. Ngarannya piatu. Ngarannya al-latim. Piatu. Kalau ini yatim. Yatim yang meninggal abah atau mama. Yatim biasa aja. Jadi ngarannya ajiyun. Al-latimu ini yang piatu. Jadi yatim ada ajiyun, yatim biasa. Ada al-latimu, yatim tanpa ayah dan ibu. Ini kalau yatim ini umum. Nah. Jadi apa hubungannya? Jadi apabila yatim ini sudah balik, hartanya tidak boleh diserahkan kepada yatim itu kecuali dia bisa menggunakan hartanya. Sebelum pintar, kada boleh yang mengurus harta anak yatim diserahkan. Misal tamat SD, dijulung semuanya, habis duitnya, dibawa ke kawanannya minum-minuman. Jadi dipintarakan dulu si yatim tadi, baru diserahkan hartanya. Jadi habis keyatimannya apabila sudah balik dan dia bisa mandiri. Habis keyatimannya sudah. Jadi yatim itu ada batasnya. Jadi apabila sudah balik dan bisa mengurus dirinya sendiri, itu habis sudah keyatimannya. Wallahu a'lam.